Cek, cek. Tes kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, oke. Kang Adi kedengeran. Yang lain kedengeran nggak? Bisa di chat ya di kolom komentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita di sini the first ya, bertatap gitu ya. Bertatap muka, walaupun secara tidak langsung, tapi melalui virtual ini, seperti itu. Dan nantinya kita akan membahas proyek yang akan dijualkan oleh teman-teman semua di grup agensi 10 Flash ya. Nah, di sini sebelum nanti dimulai, baiknya ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang ya. Tadi juga ada beberapa yang memang kondisi sinyalnya nggak memungkinkan. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, kondisi di daerahnya seperti apa? Di Bogor hujan nih. Deras banget, belum berhenti-berhenti. Aman Kang, alhamdulillah. Siap Kang Robi. Coba dibuka dulu ya mute-nya. Biar nanti saya pengen tahu nih suara teman-teman nih. Halo Kang Ajis. Aman, aman. Alhamdulillah, aman. Siap Kang. Kang Ajis, terus ada Kang Adi Satrio Herlambang, ada siapa nih? Teh Rina, ada Kang Salman, ada Kang Rizky, gitu ya. Ada Kang Abdul Gimnastiar sama Kang Rifat. Padahal dia yang Kondisinya gimana teman-teman semua, sehat? Oh ini BC itu. Sehat, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah sehat ya. Ini udah pada divaksin belum nih? Atau belum divaksin? Baru sekali. Oh, baru sekali. Kedua kalinya belum ya Kang ya? Siap Kang Robi, sehat ya, alhamdulillah sehat Kang. Siap. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Karena beberapa memang kondisi dari signal itu masing-masing nggak bagus ya. Tapi tidak perlu khawatir, nanti juga ada record yang memang nanti akan di-share. Nanti kurang lebih selama 60 menit berjalan, kita akan bedah proyek yang bernama Beverly Like ya. Nanti koreksi nih, ini Kang Rudi udah join ya gitu ya. Nah nanti tentunya teman-teman lah ini udah mulai berdatangan ya. Ada Kang Waluyo, terus juga ada Kang Haris, ada Kang Hasim ya. Ini Hatip Sinergi siapa nih? Saha nih? Sopo. Kayaknya bukan nama asli nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Maha. Sehat Iya. Kang? Alhamdulillah sehat. Sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Biasa kalau Amin. udah masuk di syariah itu harus seperti itu. Nanti kita praktekkan bareng-bareng ya sebelum kita mulai. Siap nggak nih? Iya, iya. Siap. Oke, siap. Nah ini mulai banyak ya. Ini kurang lebih ada sekitar berapa nih? 15 orang ya, 15 orang. Nah ini saya pengen sih. Waalaikumsalam Kang Taufik ya. Hai, Gimana sinyalnya Kang? Wih, ini
Asik. Ini saya pengen tahu dulu nih, kan kita belum pernah ketemu gitu ya. Coba dong kameranya dibuka dulu gitu. Asik. Ini Kang Abdullah Gimnastiar kayaknya keren banget ya muka ini. Nice. Coba sebentar dulu ya, sebentar aja gitu ya. Lalu nanti kita masuk ke materi bedah proyek yang akan dijualkan oleh teman-teman semua. Oke. Siap. Mungkin materi hari ini bisa lebih interaktif ya, Bang? Bisa Kang. Nanti kita ada pemaparan dulu nanti sama Kang Rudi langsung. Kang Rudi sudah standby juga. Nanti tanya jawab interaktifnya. Mungkin nanti setelah materi sambil berjalan, kalaupun memang ada yang langsung ditanyainkan langsung di chat dulu. Nanti kalau memang mau interaktif secara buka suara langsung, mungkin setelah pemateri dipaparkan semua ya. Nah, jadi biar nanti nggak bingung. Maksudnya khawatirnya nanti ada yang memang langsung bisa masuk, ada juga yang enggak gitu kan. Khawatirnya nggak bisa semuanya disamaratakan seperti itu kan. Gitu. Ini kayaknya Kang Taufik ini habis minum es kelapa jeruk ya. Ini sumringah banget nih kayaknya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalaupun kondisi lagi gini, tapi semangat harus tetap, Kang. Iya, semangat terus gitu kan. Ya. Walaupun juga dingin-dingin. Ini dari Bogor, dari sore sampai sekarang derasnya minta ampun ya. Masya Allah gitu. Semua keberkahan ataupun rahmat Allah turun ya. Insya Allah. Amin. Amin. Kalau Bandung dingin, Kang. Bandung dingin. Oh iya. Bandung udah pasti dingin, Kang. Siap. Oke. Nah ini mungkin nanti kita jam 20:25 mungkin akan kita mulai langsung aja. Jadi teman-teman siapkan mungkin catatan yang memang nanti bisa dicatat. Dan tentunya nanti pun juga ada recording ya. Recordingnya nanti akan di-share juga khusus ke grup 10 yang flash ini. Dan juga nanti mungkin kalaupun ada penyampaian dari sisi materi ataupun slide presentation-nya juga akan nanti juga di-share ya. Jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman semua yang memang nanti mau mempelajari ataupun mereview ulang. Tentunya kan nanti butuh pengulangan ya. Agar nanti juga paham dan juga ada interaktif nanti di grup. Dan nantinya juga nggak perlu khawatir dari tim customer CSW ataupun tim CS dari developer juga akan nanti masuk ya. Jadi tentunya selain dari saya, nanti juga ada tim dari developer untuk bisa tanya jawab terkaitan dengan produk dari Beverly Lake ini. Seperti itu. Oke. Boleh tanya nggak, Kang? Asik. Siap, Kang. Udah langsung ditanya, belum ada materi langsung tanya nih, Kang. Mantap. Iya. Nggak apa-apa, enggak, Kang. Kenapa? Ini mumpung ada waktu, Kang. Jadi dihajar aja tanya-tanya gitu, Kang. Gini, Kang. Kalau kondisinya normal kan nggak PPKM, nggak COVID, biasanya suka ada kopdar ya, Kang ya? Iya. Nah, kira-kira nih, Kang, kalau lagi PPKM, kopdarnya bisa via Zoom nggak, Kang? Jadi gini maksudnya, kalaupun nanti ada beberapa case di dalam pemasaran gitu ya melalui marketplace, itu kan kalau via chatting tuh kurang greget ya, kadang kurang greget gitu loh. Nah, maksudnya nanti mungkin ada satu sesi, entah itu 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali, itu silakan teman-teman dari tim syariah seperti apa bagusnya. Nah, nanti mungkin bisa lebih interaktif untuk diskusi masalah kira-kira perjalanan ataupun problem yang dihadapi oleh kita nih, Kang nih, yang baru mulai seperti apa gitu. Oke. Siap, Kang Taufik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan sebelumnya kita memang kondisi normal emang sih pengennya gitu ya. Saya pun juga kangen sebenarnya. Ngadain kopdar tuh entah waktu itu pernah sampai per region, misalnya di Jakarta nanti kita jadwalin seminggu ini, minggu kedua nanti misalnya daerah Tangerang, nah kita hadir gitu kan, nggak apa-apa di rumah siapa ataupun mungkin di mana, yang sederhana aja, yang penting kan ilmunya tetap dapat gitu ya, ataupun nanti case-nya pembahasannya juga akan dibahas secara tuntas. Nah sekarang kondisinya memang sangat-sangat tidak memungkinkan, apalagi lokasi di Bogor, terutama di kantor Syariah Group Indonesia ini juga pun memang sangat berdekatan dengan mungkin pusat pemerintah daerah ya.
Yaitu juga dekat Istana Kepresidenan juga, sama juga dekat kantor wali kota yang memang di mana mungkin dari sisi area itu mungkin juga menjadi yang sering dipantau gitu ya, yang sering memang dilihat. Nah, khawatirnya kalau kita mengadakan ataupun ya mungkin diam-diam, kita nggak pernah tahu nih sidaknya itu akan kapan gitu ya. Lebih baik kita ya tahu sendiri gitu, mungkin teman-teman juga di beberapa media sosial ataupun di berita juga kan memang kondisinya ya mau nggak mau, apalagi pedagang kaki lima gitu ya, dan juga mungkin sedikit terkena imbasnya di properti syariah terutama seperti itu. Nah, memang kita nanti mungkin kita discuss apakah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena kan biar nanti terkumpul jadi satu. Teman-teman misalnya praktek di mana. Karena saya pun juga ada beberapa riset, terutama yang paling sering itu di OLX ya. Jadi baik dari automaticnya itu kita update itu saya udah ada, panduannya juga udah ada. Terus juga toolsnya itu nanti juga akan di-share. Namun jangan sampai di-share keluar ya. Jangan sampai nanti karena memang lisensinya itu ada. Cuman untuk member agensi itu memang saya ibaratnya di-free-kan lah. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan langsung. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Itu pun saya juga nggak cuma ngiklan di properti aja, tetapi testing juga di rekrutmen marketing. Ya. Nanti pun ada buktinya, bahkan sampai sekarang juga handle rekrutmen buat marketing gitu ya. Cuman hanya sekedar di OLX saja. Belum nanti beberapa banyak indikasi-indikasi media sosial ataupun terberjala yang lain. Nah, tentunya nanti kita mungkin seperti ini ya, kita jadwalkan jadi case by case dari teman-teman itu dikumpulkan gitu ya, biar nanti kan semuanya nggak ada banyak gitu yang dibahas gitu kan, nggak cuma sebentar aja gitu kan. Ya pengennya sih ketemu sih Kang Taufik, gimana dong? Cuman ya kondisinya seperti ini emang nggak mau, bukan berarti kita ibaratnya ada alasan atau seperti apa, yang penting tetap jalan ya, mau nggak mau kita virtual seperti ini, seperti itu ya. Oke. Ya, walaupun virtual ini cukup memberikan energi kan. Oh, siap. Oke, ini kita kayaknya akan mulai ya. Nanti kurang lebih selama 60 menit ke depan. Jadi informasinya tentunya nanti kita dan akan dipaparkan oleh Kang Rudi langsung gitu ya. Dan ini nanti sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca surah Al-Fatihah agar malam ini, malam Ahad gitu ya, ataupun mungkin bisa dibilang malam Minggu itu enggak cuma hanya belajar, tetapi Allah kasih rahmat, Allah kasih keberkahan, sehingga nanti yang dipaparkan bisa mudahnya teman-teman tangkap, kemudian nanti dilancarkan dalam proses pembelajaran ataupun prakteknya, dan tentunya atas izin Allah bisa closing ya, rutin per bulan gitu ya, karena tidak ada kuasa selain atas izin Allah, jadi seperti itu. Bayar pun yang dihadirkan oleh teman-teman itu atas kuasa Allah, tentunya dari ikhtiar kita, seperti itu ya. Dan kita mulai aja, kita membaca surah Al-Fatihah untuk memulai pembelajaran ataupun edukasi malam ini ya kepada teman-teman semua. Al-Fatihah dimulai. Amin. Selesai? Oke. Nah, sebelum sedikit lagi ya Dani. Sebelum dimulai, benar-benar dimulai gitu ya. Jadi teman-teman semua nanti ikutin saya ya. Jadi kalau misalnya saya bilang apa kabar hari ini, nanti Mike juga bisa sedikit dibuka ya. Apabila saya bilang apa kabar hari, teman-teman jawab alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Pakai gerakan ya.
ataupun kalau yang mungkin nggak bisa pakai gerakan juga ucapan juga bisa gitu agar nanti energi positifnya bisa mengalir malam ini gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Ini saya mute dulu yang ikutan. Oke, saya ulangi lagi. Saya bilang apa kabar hari ini? Teman-teman jawab alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Oke, siap? Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sukses Dunia, sukses akhirat. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, kita langsung masuk ke the topic ya. Ini adalah proyek yang memang kita pilih, bahkan kita rekomendasikan kepada teman-teman semua di agensi 10 Files ini, itu di daerah Parung Panjang. Jadi nanti bertahap ya, kita akan fokuskan ke proyek ini terlebih dahulu, dan tentunya nanti akan dibedah gitu ya. Kenapa sih kok proyek ini akan dipilih? Tentunya selain mungkin dari legalitasnya yang insya Allah aman, amanah, bahkan terpercaya, dan di lokasi pun sudah memang ada unit ya, unit yang memang itu beberapa sudah ada diserah terimakan ke konsumen dan nanti pun akan dipaparkan gitu ya. Langsung dari Chief Marketing Officer yaitu Kang Rudi. Nah, di Kang Rudi sudah ada di tengah-tengah kita. Kang Rudi say hi dulu dicoba. Hai. Nah, ini dia nih. Wajahnya tuh memang selalu semangat, energik banget gitu ya. Walaupun tadi saya lihat itu sore makan bakso katanya gitu ya. Tapi dilihat ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Mohon untuk di-mute ya. Mohon untuk di-mute dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa nanti di kolom chat ataupun kalau mau secara voice over itu bisa nanti setelah pemaparan ya. Agar nanti pemaparannya pun bisa menyeluruh dan juga nanti bisa dengan baik disampaikan. Oke, langsung aja mungkin saya persilakan kepada Kang Rudi untuk bisa menyampaikan pembedahan ataupun produk knowledge dari Beverlek ini. Silakan Kang Rudi, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukuhu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suwa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi nimati fabilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, masyaallah sampai detik, hari, menit ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya, rezeki lancar, rezeki berlimpah dan selalu dalam kebahagiaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, agar kita lebih, ini kan mungkin dari sisi usia kita ada yang mungkin lebih senior, ada yang mungkin juga di bawah saya, tapi biar sapaannya enak, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada senior-senior yang ada di sini, saya anggap teman-teman semua kita teman seperjuangan. Oke, sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Kalau sama Kak Iman ini saya suka ke bawah semangat ini kalau sama Kak Iman ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini mungkin setelah sekian lama, kalau kemarin ya kita nonton Olimpiade ya, ada Grecia Poli yang sepanjang sejarah sampai kepada final ya, final Olimpik gitu kan. Nah ini untuk pertama kalinya lagi saya turun langsung ya dan menyapa langsung teman-teman yang di sisi pemasaran agensi gitu. Karena beberapa tahun ke belakang saya sendiri fokus di sisi produksi dalam artian fokus menyelesaikan PR-PR di proyek. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini proyek yang saat ini akan saya sharing sama teman-teman ini sudah pada tahap yang menurut saya sudah tahap, kalau menurut perempuan itu sudah
cakep untuk dipinang gitu. Jadi insya Allah bibit bobotnya sudah aman. Oke, ini dari mana aja nih rata-rata nih? Rata-rata Jabodetabek ya. Yang paling jauh mungkin ada yang... Coba, yang paling jauh siapa nih? Mangga. Yang mas paling jauh? Dari mana Kang Haris? Dari mana Kang Cibubur? Coba. Cianjur, halo kumaha damang Cianjur. Masya Allah dari Semarang, mantap dari Semarang. Dari Lampung saya, Haris. Dari Lampung, Masya Allah. Ada Pak Abdurrahman Faik, dari mana nih Pak Abdurrahman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya harus termotivasi nih, banyak senior-senior yang masih semangat belajar ya. Kita udah mau 2 tahun ya, 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha dalam masa pandemi. Ya terlepas pro dan kontra ya, ada yang mempercayainya, ada yang 50-50, ada juga tidak mempercayainya, tapi apapun itu ini semua sudah qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani prosesnya, tapi hal ini bukan berarti menjadikan kita putus asa atau putus semangat ya, justru ini bagian dari ujian ya, ujian keistiqomahan kita ya. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berikan kita kesehatan, kekuatan dan keimanan tentunya untuk melewati ini semua, amin. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau sharing salah satu proyek properti perumahan yang sangat prospek, menurut saya sangat prospek banget, karena kita tahu ya, kalau teman-teman bicara tentang sunrise-nya properti, dulu itu kan untuk bicara sunrise properti, salah satu yang dikembangkan itu daerah BSD. Ini teman-teman yang familiar dengan daerah BSD di daerah Jabodetabek? Ya, BSD Bumi Serpong Damai ya kan. Nah, itu kan suatu kawasan kota mandiri yang luar biasa ya gitu, harganya tuh udah sampai peak banget. Dan sekarang banyak banget pengembang-pengembang itu yang sudah mulai lari ke arah samping mana ya? Selatannya ya, samping selatannya gitu. Intinya bahkan Citra sendiri itu sudah sampai Maja gitu kan. Nah, sementara lokasi kami saat ini letaknya yaitu di daerah Parung Panjang, dan di sana tuh sudah banyak banget pengembang-pengembang yang berdiri di sana gitu kan. Baik yang memang menggunakan bank konvensional ataupun bank syariah salah satunya. Ada juga yang buka opsi pembelian atau angsuran in-house langsung ke pengembang atau developer. Nah, kabar bahagianya lagi bahwa di dekat lokasi kita itu akan berdiri suatu kawasan kota mandiri seluas 1.388 hektar. Kira-kira teman-teman udah pernah ngelilingin nggak tuh luasan tanah seluas 1.388 hektar? Gitu ya. Dan saat ini sudah dibangun, sudah ada klasternya gitu kan di sana. Nah, lokasi kita itu ya kita sedikit aja, nggak besar-besar. Di sana kita ada lokasi kurang lebih 8 hektar saat ini yang sedang kita garap, yang mana izinnya dari mulai izin lokasi, UKL, Rumija, Andalalin, cadangan tanah makam, Damija, IMB Induk, ini pecahan, SHGB Induk, SNG pecahan itu sudah clear, sudah keluar semua. Dan kabar bahagianya lagi, kita sudah mencanangkan juga untuk perencanaan perluasan seluas 11 hektar ke depannya. Jadi total kita di sana punya plotting area 19 hektar. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, di samping kota mandiri nanti ada sebuah perumahan yang memiliki ciri khas dari sisi nuansa Islamiknya, hadir di tengah-tengah buruan pengembang-pengembang yang mungkin moderat ya sistemnya ya. Karena di sana juga sudah ada, di daerah Parung Panjang itu sudah ada kurang lebih 40 pengembang. Jadi waktu itu saya pernah diundang oleh DPRD untuk sosialisasi yang namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, RDTR Wilayah. Jadi
daerah Parung Panjang ini akan didorong menjadi pemukiman padat berdaya saing tinggi. Nah, pada saat undangan tersebut ternyata saya kaget gitu kan. Kalau saya keliling-keliling kayaknya nggak kehitung tuh ada sekian puluh orang gitu kan. Ternyata ada kurang lebih 40 pengembang yang sudah mengembangkan perumahan di daerah Parung Panjang ini sendiri. Oke, agar lebih tervisualisasi, mungkin saya izin slide share ya, Kak Iman ya. Enggak. Oke. Nah, oke. Gambar kelihatan. Oke. Suaranya kecil, Kang. Maaf, Kang. Oh, siap. Suaranya Kang Rudi, Kang. Suaranya kecil. Saya terimanya kecil. Kenapa? Tadi besar. Kalau saya normal, Kang. Halo. Halo. Saya sih normal sih, Kang, ini. Normal, Kang, normal. Mungkin volumenya, Kang, volume dari Kang handphonenya mungkin. Sudah saya penuhin. Full. Halo, udah normal? Siap. Lanjut, Oke. Kang. Nah, tadi ada yang komen ya. Tadi ada yang komen apa tadi itu yang komennya? Kita ngalir aja ya. Ini dekat Serpong Garden, Cisauk ya, Kang? Dari situ juga nggak deket ya. Jadi memang pengembangan salah satu kenapa kami ada di sana. Jadi memang pengembangan dari daerah kawasan Serpong itu ya ada Gading Serpong, ada BSD sampai sana. Dia sudah bergeser ke arah kiri ya, ke arah Cisauk, terusnya di situ ada Parung Panjang, ada Cilejit, Daru, Tenjo, Rangkas, bahkan sampai ke Maja ya. Karena memang saat ini juga itu sedang dibangun tol Serpong Balaraja, di mana dalam saat ini sudah pembangunan terus. Kalau teman-teman pernah ke BSD City, itu ada exit tol BSD City. Nah, dari exit tol BSD City itulah akan menjadi terusan tol Serpong Balaraja, di mana nanti ada salah satu exit tol namanya exit tol Legok Parung Panjang. Nah, dari exit tol Legok Parung Panjang ke lokasi kita itu estimasi hanya maksimal itu 20 menit, 15 sampai 20 menit. Oke, ini lokasi kita, nama perumahan kita itu adalah Beverly Lake ya, Premium Residence. Nah, tapi ada satu cerita yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin udah pernah dengar juga di sini. Siapa sih pengembang dari Beverly Lake ini? Ya, pengembang itu developernya adalah PT Hasanah Karya Abadi, ya kan? PT Hasanah Karya Abadi. Dan dulu brandnya adalah Hasanah Land Group. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar gitu kan. Oke. PT Hasanah Karya Abadi, dulu perumahan ini, jadi Beverly Lake ini adalah satu brand baru. Ya dulu brandnya ini nama perumahannya adalah Hasanah City, ya kan, Hasanah City Parung Panjang. Nah, dalam perjalanan ya kan dengan proses-proses yang kita lewati, alhamdulillah di tahun ini kami masuk investor baru yaitu dari grup anak usaha atau anak usaha sektor usahanya di bidang properti, grup Dana Syariah. Sini ada yang pernah dengar Dana Syariah? Ya. Jadi salah satu anak perusahaannya dari grup Dana Syariah ada namanya PT ICP Indonesia Cipta Propertindo, di mana masuk ke dalam kita menjadi salah satu investor kita dan menjadi satu kesatuan manajemen. Mungkin sebelumnya saya akan share dulu struktur dari organisasi dari PT Hasanah Karya Abadi sendiri. Nanti ya. Nah. Ya, kau nampil ya. Sebentar ya. Belum tampil, Kang? Ya, tadi tampilnya slide itu mulu. Kok ini mulu sih tampilnya? Sedikit aneh. Sebentar ya, mungkin ada kesalahan teknis.
Tampil nggak layarnya? Enggak ya? Masih hitam. Nggak kelihatan, muter-muter. Loading. Tampil nggak layarnya, teman-teman? Sampai. Kelihatan. Nah, ini udah kelihatan, Kang. kelihatan? Udah, Kang. Oke. Nah, saat ini struktur organisasi dari PT Hasanah Karya Abadi, di mana selaku pengembang dari perumahan Beverly Lake Residence ini, di mana CEO-nya dipimpin oleh Pak Aji Waluyo. Siapa Pak Aji Waluyo ini? Dulunya beliau ini Saya tuh. waduh, amin. Saudara berarti. Iya. Marga Waluyo ya Pak ya. Marga. Dulu beliau ini adalah salah satu senior timnya di salah satu bank syariah yang saat ini telah merger menjadi BSI. Nah, beliau terjun masuk ke grup Dana Syariah dan membuat salah satu anak perusahaan namanya ICP, Indonesia Cipta Pepertindo, yang saat ini bergabung bersama kami. Nah, dari hasil RUPS terbaru sepakat menunjuk beliau sebagai CEO atau direktur utamanya. Lalu di sini ada legal division kita, itu diamanahkan oleh Kang Noval, kita sebutnya Noval Dari Putra. Beliau advokat dan lawyer properti juga. Saat ini juga aktif di organisasi Apersi. Saya sendiri bersama beliau di Apersi ya, Asosiasi Perumahan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil 3. Cakupan area adalah Bogor Raya, Bogor Kota, Kabupaten, dan juga Depok. Kita di sisi pertanahan dan perizinannya. Jadi sering menerima juga beberapa curhatan-curhatan dari developer-developer di bawah naungan Apersi ya, selaku asosiasi ya. Karena kan kalau di properti itu saat pengembang itu mau mengajukan perizinan ataupun mengajukan kerjasama dengan perbankan ataupun dengan ingin terdaftar di di situsnya Sireng, sistem registrasi pengembang yang punya PUPR, itu harus menginduk kepada salah satu organisasi asosiasi. Jadi ada REI, ada Impera, ada Pernas. Nah, salah satunya besar itu adalah Apersi. Nah, lalu ada saya yang sepakat teman-teman menunjuk saya sebagai Director Marketing atau bahasa kerennya kalau kata Kak Iman CMO gitu kan. Lalu ada juga Finance dan Accounting-nya ada Pak Raffi, ada Teknik Division-nya ada Pak Islah. Pak Islah ini juga dulu salah satu ex tim dari salah satu bank syariah yang baru saja merger menjadi BSI. Beliau keluar dan mendirikan properti. Saat ini beliau punya proyek juga di daerah Bintaro namanya Bali Tropical. Ya. Ada beberapa cabang. Sudah jadi kawasannya sudah setelah terima, harganya sekitar minimal itu 1 M. Lalu ada Operation Division ada Pak Muhammad Nur. Jadi insya Allah dengan masuknya investor dari Indonesia Cipta Pepertindo ini, di mana anak perusahaan dari Dana Syariah itu semakin menambah kekuatan dan profesionalisme dari PT Hasanah Karya Abadi ini. Oke, nah itu perkenalan tentang profil dari pengurus ya, atau struktur organisasi dari developer PT Hasanah Karya Abadi yang saat ini mengembangkan perumahan Beverly Lake Residence. Oke, sebentar. Mana slide saya tadi? Oke. Nah, lanjut. Oke, langsung aja. Di mana sih lokasinya? Lokasinya itu di Jalan Raya Dago, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Nah, memang jika dilihat secara teritorial kekuasaan daerah, Parung Panjang ini masuk Kabupaten Bogor. Nah, tapi kalau secara geografis, Parung Panjang ini tetanggaannya sama Tangerang Selatan atau daerah kawasan BSD.
ya kan, Serpong lah bahasanya ya, sangat dekat banget. Jadi dibandingkan ke Pemda Kabupaten Bogor yaitu Cibinong, jadi lebih dekat ke Tangsel sebetulnya gitu kan. Kalau bahasa mudahnya Bogor coret ya. Tapi ada salah satu prospek positif juga bahwa mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu telah di-ACC oleh Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil untuk daerah otonomi baru atau pengembangan wilayah, bahwa akan ada pemekaran wilayah, yaitu selain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, ada juga yang namanya Kabupaten Bogor Barat gitu. Di mana nanti pusat Pemdanya saat ini masih berdasarkan informasi yang kami dengar antara 3 lokasi, antara Cigudeg, Rumpin, dan juga Parung Panjang itu sendiri. Nah, baik Cigudeg ataupun Rumpin ini keduanya sangat berdekatan dengan Parung Panjang. Mungkin ada kolerasinya dengan pada saat saya diundang oleh DPRD tentang perencanaan RDTR terbaru atau rencana DTR tata ruang wilayah, di mana Parung Panjang sendiri akan didorong menjadi pemukiman padat berdaya saing tinggi. Karena saat ini pun dulu mungkin 10 tahun yang lalu Parung Panjang ini menjadi lokasi perumahan subsidi. Namun saat ini bahkan yang subsidi pun dikonvert menjadi perumahan komersil gitu. Apalagi dengan hadirnya kawasan kota mandiri nantinya, yaitu dengan nama saya apa ya, saya sebut merek. Ada kawasan kota mandiri namanya Millennium City. Nah, itu luasnya itu 1.388 hektar. Selain ada lagi perumahan-perumahan existing yang luasnya 40 hektar, 45 hektar, dan itu komersil gitu, bukan subsidi. Nah, secara dana alokasi, kita itu punya salah satu keunggulannya apa? Selain lokasi kita strategis, kita tuh memiliki aksesibilitas yang bagus gitu loh. Jadi lokasi strategis belum tentu memiliki aksesibilitas yang bagus gitu kan. Contoh, kita misalkan punya rumah di Jakarta, strategis nggak? Strategis kan? Tapi buat masuk ke rumahnya itu jalannya gang. Jangankan masuk mobil, masuk motor, enggak. Nah, itu lokasi strategis, tapi tidak memiliki aksesibilitas yang bagus. Nah, kita ini selain lokasinya strategis, prospektif, dan insya Allah memiliki aksesibilitas yang bagus. Kenapa? Karena kita itu sangat dekat sekali dengan stasiun Parung Panjang. Dan luar biasanya, stasiun Parung Panjang itu bukan stasiun transit, teman-teman, melainkan stasiun besar KRL, komuter lain. Artinya, dia memiliki parkir tersendiri. Jadi punya parkir kereta. Nah, sehingga ketika orang mau berangkat pagi itu, mau berangkat kerja, sudah dipastikan dia dapat tempat duduk. Karena kenapa? Karena bukan, jadi kebanyakan ya kalau udah ada kereta yang, kalau kita datang ke terminal, kalau kita naik angkutan datang ke terminal sama nunggu di jalan, itu kan peluang buat dapat duduknya itu kalau datang ke terminal, ya kan kita bisa datang di awal sehingga bisa dapat kursi tempat duduk di sana. Nah, jarak dari stasiun Parung Panjang ke lokasi kita itu sangat dekat banget. Nah, ini coba saya lihat di Google Maps ya. Kita buka di Google Maps. Perlilek ini stasiun Parung Panjang. Nah, ini stasiun Parung Panjang. Nah, ini lihat ya, teman-teman bisa lihat hanya berjarak 13 menit menggunakan kendaraan dan ini jam malam. Ya kan? Masih pulang kerja jam 9 ya. Nah, ini lokasi kita ya. Dan ini di sini ada Millennium City 1.388 hektar. Jadi di sini akan menjadi satu kota mandiri, mungkin gambarannya seperti kawasan Serpong sekarang lah, gitu kan, kawasan BSD sekarang gitu. Oke. Nah, si Millennium City sendiri itu akan bisa diakses oleh 3 stasiun ya, Parung Panjang, Cicayur, dan juga Cisauk. Jadi nanti mungkin setelah kawasan, jadi dengan hadirnya Millennium City sendiri sebetulnya kami Beverly tidak merasa ini sebagai kompetitor ya, malah menjadi support system gitu loh. Artinya
dengan terbentuknya kawasan mereka itu, maka akan membentuk suatu kawasan sendiri di Parung Panjang ini sendiri yang positifnya kita pasti akan mendapatkan kebagian manfaatnya gitu. Nah, salah satu dampaknya adalah jalan yang itu hasil dari CSR-nya perumahan ini juga dibeton tuh jalannya. Ada sebagian dibangun oleh PMK, ada sebagian dibangun oleh dari CSR dari perumahan ini sendiri. Tuh, jadi hadirnya kompetitor itu sebetulnya bukan saling menjatuhkan sebetulnya kalau saya berpikir positifnya, tapi malah menjadikan nuansa perpropertian atau geliat properti itu hidup kembali. Oke. Nah, tadi saya bilang ada rencana Tol Serpong Balaraja, ya kan, Tol Serpong Balaraja. Nah, itu adalah nyambung tolnya dari tol BSD City yang saat ini kan mentok sampai BSD City. Nah, dari BSD City itu teman-teman kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan ya, oke. Nah, itu nyambung, ya kan, di mana nanti di sini tuh ada pabrik besar, namanya LG Vector, LG. Nah, disinilah letak nantinya exit tol, rencana exit tol Legok Parung Panjang. Di mana saat ini di daerah situ sudah banyak juga perumahan-perumahan yang sedang launching, gitu. Karena mereka tahu bahwa di situ akan ada exit tol, gitu. Nah, dari lokasi kita ke lokasi exit tol ini kan perbatasan provinsi nih di sini nih, ya. Agar lebih tervisualisasi, saya buka maps lagi, ya. Saya buka maps lagi. Oke. Nah, ini kan perbatasan provinsi ini teman-teman antara Jawa Barat dan Banten. Nah, lokasi kita ke sini, ini namanya Jalan Raya Dago, ya kan? Terus sini. Nah, di sini ada LG Factory, pabrik LG di sini, ya. Nah, exit tol itu nanti akan ada di sini salah satunya. Nah, di mana saat ini pembangunannya lagi dikebut, baru sampai daerah sini nih, Jatake. Dari mana nyambungnya? Nyambungnya dari sini nih. Nah, ini exit tol BSD City. Nanti melaju ke sini. Nah, di sini nanti akan ada exit tol Legok Parung Panjang. Nah, ini kawasan BSD ya, teman-teman. Ini ada Ion Mall. Nah, jadi dari sini ke sini tuh sangat dekat. Ya kan, kalau traffic rame itu sekitar 40 menitan, kalau traffic sedang sekitar 25 sampai 30 menitan pakai mobil. Nah, kalau mau naik kereta itu enak, tinggal naik stasiun Parung Panjang, turun di stasiun Serpong atau stasiun stasiun Serpong atau stasiun Rawabuntu. Tuh. Oke, next. Nah, kenapa Parung Panjang? Parung Panjang adalah salah satu daerah atau kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang berkembang dan prospektif. Tidak heran saat ini banyak pengembang yang sedang mengembangkan proyek perumahan di Parung Panjang. Lokasi strategis dekat dengan lokasi premium, kawasan-kawasan mandiri seperti BSD Alam Sultan Gading Serpong. Ya, dekat rencana exit tol Legok Parung Panjang dan berada di daerah TOD atau Transit Oriented Development, di mana kita dekat dengan stasiun kereta. Oke, Parung Panjang menjadi kawasan pemukiman berdaya saing tinggi, ini berdasarkan ADTR. Lalu berada di samping rencana Jalan Strategis Nasional Pamulang Setu Parung Panjang Maja. Nah, ini kabar baiknya lagi, kenapa saya bilang bahwa saat ini dan ke depannya lokasi kita ini akan memiliki aksesibilitas yang bagus. Kenapa? Karena mudahnya ketika kita akan bepergian, baik itu menggunakan transportasi massal ataupun transportasi pribadi, ya. Oke, berada di Jalan Strategi Nasional. Dari mana kita tahu bahwa lokasi kita itu akan berada di Jalan Strategi Nasional? Pada saat dulu kita akuisisi lahan di sini, kita memperhatikan yang namanya rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Oke, sudah tampil layar petanya? Tampil? Sudah. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ada indeksnya. Nah, lihat garis merah ini kan rencana Jalan Strategis Nasional ya, garis merah putus-putus. Nah, sekarang kita lihat, ini kan peta Kabupaten Bogor tuh, Masya Allah kan luasnya Kabupaten Bogor udah kayak Singapura. Oke, kita masuk ke Kecamatan Parung Panjang. Nah, kelihatan ya, ini adalah
stasiun Parung Panjang, sementara lokasi kita itu ini. Kenapa ini? Karena ini adalah danau yang dekat dengan lokasi kita, di belakang kita. Nah, salah satu keunggulan lokasi kita adalah memiliki yang namanya wisata danau di belakang perumahan kita. Nah, ini kan terlintas nih di sini kan, garis-garis merahnya. Artinya dekat lokasi kita itu akan terlintas jalur strategis nasional. Dan bukan hanya itu, nah, kita kan sudah terbit Seplen yang sudah di-ACC oleh Pemda, dan di Seplen itu juga sudah tergambar rencana jalur strategis nasionalnya. Itu. Nah, mungkin akan saya lihatkan Seplen sebentar. Nah, oke. Ini bisa diputar kan? Oke. Nah, ini Seplen yang sudah di-ACC oleh Pemda ya. Oke. Jadi total area kita itu ada 8 hektar, teman-teman semua. Namun yang sudah terbit izin komplit sampai dengan IMB per unit dan sertifikat per unit adalah kurang lebih ada 3,5 hektar. Untuk rencana pengembangan itu ke sebelah sini, ke samping sini nih, ke samping dari arah gerbang masuk. Nah, ini gerbang utamanya, ya kan? Ini Jalan Raya Dago yang tadi saya bilang, kondisi sudah beton, masuk 2 mobil, ya untuk 2 jalur. Nah, ini 3,5 hektar. Sedangkan yang sebelah sini itu untuk rencana pengembangan zona 2 kita, yang saat ini sudah pada tahap pengajuan Seplen, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan Seplen bersama 3,5 hektar ini, ya kan? Nanti totali akan menjadi kurang lebih mostly ada di 7 sampai dengan 8 hektar. Nah, ini yang saya bilang tadi, di sini sudah tergambar, tanahnya sudah milik kita, tapi tanah tersebut tidak bisa kita jadikan perumahan. Nah, tapi nanti begitu di jalan, begitu dibangun jalan, maka dari pemerintah akan memberikan ke kita ganti rugi ataupun itu ganti untung. Harapannya ganti untung ya, jangan ganti rugi. Nah, makanya di sini kita dikasih plotting ruko karena di sini akan jadi nantinya akan ada jalur strategis nasional. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ini kalau mau pakai mana danaunya nih? Google Earth di mana ya? Setting Google Earth. Oke, nah jadi di belakang kita itu di sini ada danau ya, ada danau. Nah danaunya coba saya putarkan dulu. Nah ini danaunya, salah satunya ya. Nah, di sana udah ada wisatanya, ada bebek-bebekan, ada ini apa sih nih, speedboat, ada rakit. Nah, lokasi kita itu adalah ke sebelah sini nih. Sebelah sini. Satu, mana lagi nih? Nah, ini danaunya. Lokasi kita sebelah sini. Oke, mungkin satu lagi yang ini nih. Nah, ini kalau satu minggu biasa ramai orang-orang yang berkunjung ke sini. Penasaran tadi? Oh ini nih. Nah, bentar. Nah, kalau namanya di Maps-nya itu namanya Situ Rabak, sedangkan nama wisatanya adalah Danau Situ Cinangsi. Ya kan? Nah, ini lokasi kita, ini menu utama kita, dan di lokasi ini sebetulnya sudah kita lakukan cut and fill kurang lebih 2 hektar. Dan saat ini sedang terus progres pembangunan. Kita saat ini akan persiapan membangun gate utama. Gate utamanya ada desainnya di sini satunya.
Nah, ini rencana gate kita. Itu suasana apa ya? Suasana malam. Nah, ini suasana pagi. Gate-nya salah satu rencana seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini rukonya belum diganti ya, tapi rukonya modelnya kayak tadi. Kita itu saat ini mengusung konsep, kalau dulu kan sekitar tahun 2017, 2018, itu sangat in banget dan lagi happening banget, rumah-rumah bernuansakan Timur Tengah, ya kan. Nah, ternyata data dan hasil riset kami membuktikan bahwa saat ini konsep tersebut sudah tidak happening lagi, namun sekarang itu orang-orang lebih seneng nuansa-nuansa yang lebih ke internasional dan mengedepankan unsur healthy. Apalagi saat ini era pandemi orang banyak melakukan WFH ya kan. Jadi benar-benar dituntut rumah itu kenyamanan dari sisi sirkulasi udaranya, ya kan, kenyamanan dari sisi lingkungannya. Gitu. Nah, kita insya Allah memiliki itu semua, gitu kan. Nah, kita sendiri saat ini mengusung konsep American style klasik gitu kan secara fasad atau tampilan desain depannya. Nah, untuk layout dalamnya sendiri kita mengusung apa ya, healthy atau lebih sehat untuk tinggal di dalamnya, di mana banyak nanti area-area terbukanya. Bahkan kita sedang menyusun bahwa di dalam rumah tersebut ada space khusus untuk melakukan WFH atau work from home itu sendiri. Kita terdiri dari 3 tipe. Tipe standarnya ada tipe 27. Tipe standarnya itu ada 3. Tipe 27 60, artinya luas bangunan 27 meter persegi. Tapi sebetulnya tipe 27 ini realisasinya pembangunannya itu di tipe 30. Nah, luas tanahnya itu di 60 meter persegi. Ya kan, lebar mukanya 6 meter. Ada tipe 3672, jadi luas bangunan 36, luas tanah 72 meter persegi. Ada juga tipe 90 meter persegi, luas tanahnya, tipe 45, luas tanah 90. Tipe luas bangunannya 45 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi, luas tanah 90 meter persegi. Itu untuk tipe standarnya. Kita juga menyediakan fasad 2 lantai, ya kan. Ada juga luas hook yang mungkin ada konsumen yang suka luas tanah lebih, kita juga ada hook, ya kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, rencana fasilitas kita ada water park, ya kan, atau kolam renang yang sedang kita usahakan nantinya akan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ada playground, ada panahan berkuda, dan menariknya panahan berkuda ini kita sudah ada dari komunitas panahan berkuda yang berafiliasi langsung ke Turki. Nah, Masya Allah ya, ke Turki, di mana mereka siap bangunkan kolosium di sana. Gitu. Di Parung Panjang, alokasi tanahnya juga sudah kita sediakan. Lalu nanti akan ada jogging track, akan ada juga jelas masjid, ada taman, dan ada pondok pesantren dan rumah tahfiz. Nah, pondok pesantren dan rumah tahfiz sendiri, alhamdulillah kita sudah sepakat untuk dengan Majelis Sababul Khair punyanya atau dipimpin langsung oleh Habib Mahdi Assegaf, ya, akan mendirikan pondok pesantren di sana. Tanahnya sudah kita alokasikan atau sudah kita hibahkan kepada beliau untuk nantinya dibangun pondok pesantren dan rumah tahfiz di bawah pimpinan Majelis Sababul Khair Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf. Oke, nah apa sih keunggulan lokasi kita? Ya mungkin tadi saya sambil ngalir juga ya menceritakan ke teman-teman. Jadi kita 15-30 menit ke dekat dengan pusat bisnis. Di mana sih pusat bisnis itu? Mungkin 30 menit ini pusat bisnis ini terdapat mungkin sekitar Gading Serpong, Alam Sutra ataupun itu BSD. Kita sangat dekat ke sana. Jadi bahkan tidak sedikit orang-orang yang kerja di sana karena mungkin harga rumah di sana sudah terlampau tinggi sehingga banyak orang-orang yang kerja di sana bahkan kerja di Jakarta sendiri itu beli rumahnya di Parung Panjang karena mungkin masih terjangkau dan masih daerah perkembangan. Kenapa saya katakan 15 menit? Kita katakan 15 menit karena nantinya Parung Panjang sendiri
dengan hadirnya yang namanya kawasan kota mandiri di sana akan menjadi pusat bisnis tentunya untuk kedepannya, ya kan. 15 sampai 30 menit dekat dengan fasilitas kesehatan. Ya, di Parung Panjang sendiri ada klinik-klinik, ya kan. Klinik-klinik banyak sana, rumah sakit juga ada. Dan kalau rumah sakit besar saat ini adanya di daerah BSD, ya di sana ada rumah sakit Eka Hospital, ada Siloam, gitu. Nah, tapi kabar baiknya lagi di Parung Panjang itu akan segera dibangun rumah sakit PMI, ya kan? Sudah informasinya sudah survei dan segala macam, bahkan informasi tersebut langsung diinformasikan oleh Bupati Kabupaten Bogor itu sendiri bahwa akan ada RSPMI di Parung Panjang, yaitu di desa yang berdekatan dengan desa lokasi kita. Kalau desa kita kan desa Cikuda ya, Kecamatan Parung Panjang. Ada desa apa saya lupa namanya, intinya berdekatan dengan kita. Satu kecamatan akan ada rumah sakit PMI di sana. Juga keunggulan kita, kenapa nama kita adalah Beverly Lake, karena lokasi perumahan kita dekat dengan danau. Belakangnya danau, depannya langsung muka jalan raya utama. Oke, berada di lokasi strategis dan berkembang, sudah jelas, sudah sampaikan tadi dengan hadirnya pengembang-pengembang besar di sana, bahkan akan ada yang namanya kawasan kota mandiri. Sudah jelas lokasi ini sangat prospektif ke depannya. Ya, 30-40 menit ke exit tol BSD City atau Alam Sutra, 15-20 menit ke rencana tol Serpong Balaraja, exit tol Legok Parung Panjang, dan cukup 10-15 menit menuju stasiun Parung Panjang. Oke, nah itu mungkin seputar lokasi. Sekarang mungkin saya akan menunjukkan beberapa legalitas, ya. Oke, ini untuk izin lokasinya. Ya, ini izin lokasi. Izin lokasi kita sudah terbit di 2018. Kebetulan saya yang diamanahi untuk mengajukan langsung atas nama Rudina Priyata, bertindak selaku PT Hasanah Karya Abadi ya. Di sini memberi izin lokasi 7,5 hektar. Saya cari tantangannya. Nah, ini tantangannya terbit 4 September 2018, izin lokasinya. Dan alhamdulillahnya sudah terbit juga sertifikatnya. Nah ya. Nah, ini terbit. Ini salah satu pecahan sertifikatnya Blok D nomor 1 atas nama PT Hasanah Karya Abadi. Ya, ini plottingnya di sini Blok D. Nah. Oke. Nanti bisa saya share juga ke ini ya, ke Kang Iman ya. Oke, ini sambil ngalir aja ya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya lebih lanjut. Nah, ini untuk rencana fasad 2 lantainya. Kelihatan ya? 2 lantai. Ya. Takutnya saya pernah ngisi Zoom tapi bukan Zoom tentang marketing. Saya ngobrol panjang lebar, tampilin ternyata nggak nampak, ya nggak nampil di pesertanya gitu kan. Jadi panjang, ngulang lagi dari awal. Ini rencana 2 lantainya, ya. Dan ini untuk available unitnya. Jadi yang merah-merah ini sudah sold out. Sementara yang nggak ada merah-merahnya ini masih available. Kurang lebih ada 50-60 unitan lagi yang available. Oke. Nah, langsung aja saya jelasin dari sisi rencana harga. Ya. Ini price list-nya.
Oke, prestisnya. Ada harga cash keras, ya kan? Tipe 2760 itu yang satu lantai itu di harga 365 juta. Jadi untuk pembelian sendiri kita ada 2 skema, ada skema pembelian kepada developer langsung atau in-house ke developer, ada skema pembelian melalui lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan ataupun non-perbankan syariah. Untuk perbankan syariahnya sendiri, kita sudah bekerja sama dengan Bank Jabar Syariah, dengan BSI, dengan BI Syariah, dengan BTN Syariah, dan juga ada lembaga keuangan syariah non-perbankan, yaitu sebagai induk kita, salah satunya itu Dana Syariah yang punya program KPR Hijrah. Oke. Nah, untuk skema pembayaran sendiri kita ada cash keras, ada cash bertahap 24 bulan kepada pengembang. Jadi untuk pembelian in-house ke pengembang sendiri saat ini opsinya secara umumnya ya untuk publiknya kita in-house ke pengembang itu adalah 24 bulan. Ada yang pakai DP, ada yang tidak pakai DP. Gitu. Nah, untuk cash bertahap 24 kalinya kalau pakai DP langsung dibagi 24 ya segini harganya sekitar contoh yang tipe 27 itu sekitar 16.800.000 per bulannya. Kang, bisa nggak sih zaman pandemi ini jualan yang cash gitu selama kita ikhtiar ya, selama kita berjalan itu akan ada selalu jodohnya ya. Setiap orang ada jodohnya, setiap produk ada pembelinya. Bahkan saya sharing dengan rekan saya yang menjualkan properti juga, ya dia hanya fokus mencari pembeli cash keras dan cash bertahap gitu. Dan setelah saya tanya berapa sih penjualan kamu dari awal mula pandemi sampai sekarang, total di 3 proyek dia itu menjual kurang lebih 200 unit dengan skema pembelian cash dan cash bertahap. Oke, nanti ini juga di-share kepada teman-teman semua, jadi kita bisa tanya-tanya nanti. Tapi saya adalah orang yang tidak pernah ketika dulu pada saat saya turun langsung memasarkan iklan sendiri, ngantar survei sendiri, saya itu jarang sekali bahkan mungkin tidak pernah share langsung price list kepada konsumen atau cabui bahasanya, calon buyer, ya kan? Karena kenapa? Karena presis itu adalah sebagai senjata terakhir saya pada saat nanti saya menemani di lokasi gitu, atau dijelaskan langsung oleh pengembang. Karena presis itu adalah satu hal yang sensitif karena berhubungan dengan angka-angka. Kalau kita tidak bisa menjelaskan secara langsung maka itu akan biasanya multitafsir gitu. Biasanya saya ketika saya ngiklan, saya jelaskan dulu value lokasinya, keunggulan lokasinya, saya gali dulu konsumennya itu, dia kerja di mana, terus dia punya income berapa per bulan, apakah dia sudah punya DP atau belum, terus urgensi dia menghuni rumah itu apakah berapa lama harus ready-nya, sampai dia itu tertarik menanya harga. Nah biasanya harga itulah menjadi kuncian saya agar konsumen itu mau datang survei gitu kan. Biasa Bu kalau udah bicara bisnis mending kita ke lokasi dulu, cek lokasi dulu gitu kan. Nanti kalau udah cocok lokasi biasanya harga akan mengikuti biasanya. Nah biasa di lokasi lah saya atau nanti tim in-house di lapangan yang akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi dia bisa tanya-tanya dan kita bisa lebih bahasanya mungkin lebih intim ya komunikasinya ketika bicara tentang harga. Karena biasanya orang akan sulit terbuka sekali ketika bicara tentang income ataupun kemampuan angsuran. Nah biasa kalau udah muka lebih keluar dia lebih plong. Oke, apalagi ya? Mungkin Kak Iman sementara itu dulu ya. Kita sambil ngalir aja, ya kan? Sambil mungkin ada yang ingin tanya jawab, mangga. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab mungkin saya akan phone a friend atau 50-50, gitu ya. Kang Rudi izin bertanya. Siap. Siapa nih ya? Mangga. Taufik Kang dari Bandung Kang.
Oh, siap. Kang Taufik ya, enggak? Silakan Kang. Ya, Kang urusan kan mengenai press list ya Kang ya. Ya. Nah itu ada yang apa namanya? Ada yang beberapa skema yang diberikan oleh Beverly ya. Nah ini yang mau saya tanyakan Kang, untuk yang dicicil ke developer langsung 24 kali ini ya. Ya. Nah itu misalnya kita dapat konsumen nih yang tipikal orangnya ternyata dia oke lah mau beli yang 24 kali dicicil tanpa DP gitu Kang. Ya. Nah ternyata di dalam perjalanannya untuk angsuran yang ke-18 ternyata dia kesulitan membayar gitu Kang. Nah itu gimana kira-kira untuk pihak untuk maksudnya posisi saya misalnya sebagai agensi yang memasarkan produk Beverly ini Kang. Kaitannya dengan testingnya atau dengan marketingnya nih Kang? Ya kaitannya dengan marketingnya Kang. Terkait komisinya atau gimana nih? Nah betul, mungkin lebih spesifik ke komisinya Kang. Komisi. Nah untuk komisi sendiri nanti itu dijelaskan ranahnya oleh Kang Iman tuh nanti di grup ya kan. Tapi ada aturannya sih dari kita juga cairnya. Biasa kalau cash bertahap itu setelah masuk mungkin 50% angsuran itu biasanya 50-60% lah angsuran itu biasanya telah cair full kepada si agensi gitu lah, si marketingnya. Tapi nanti itu kan ranahnya dari tim syariah nanti akan menjelaskan ke sana aturannya. Nah, tapi dari sisi konsumen sendiri sebetulnya dalam angsuran berjalan itu kita punya toleransi itu apabila tidak dapat mengangsur selama 3 bulan atau 3 kali, baik itu secara selang-seling atau berturut-turut, maka kita ada opsi untuk reopen unit itu kembali. Gitu. Kita pasarkan itu kembali, di mana nanti setelah terjual unitnya, maka uang yang sudah masuk kepada developer akan dikembalikan kepada si konsumen itu sendiri. Gitu Kang Taufik, cukup jelas ya? Siap Kang, berarti itu ranahnya mungkin nanti dengan Syariah Institute Kang ya? Betul. Oke, siap. Gitu. Mungkin ya bocorannya biasanya kalau skema bertahap itu ya nanti komisi juga akan bertahap. Tapi kesimpulannya kan kapan sih saya terima 100%-nya gitu kan. Nah, kalau cash bertahap itu biasanya sekitar mungkin 50-60% masuk dari konsumen, maka akan langsung full masuk kepada marketing atau agensi. Nah, terus gini Kang, paling dari aspek pemasaran Kang, saya mau nanya lagi nih. Ya. Nah, kira-kira untuk menurut Kang Rudi ini kan pasti sudah punya analisa terlebih dahulu ya market yang mau dibidik nih dengan harga segitu gitu, dengan lokasi segitu. Nah, kira-kira untuk lokasi ataupun apa ya target marketnya secara wilayah Jakarta masih masuk gak Kang untuk ataupun daerah mana saja yang kira-kira orang itu berminat beli di sana gitu Kang, selain di Bogor maksudnya. Oke. Nah, menariknya kita kan saat ini juga tadi saya tunjukkan press list yang sudah sold out dan orang-orang itu mayoritas adalah angsuran kepada pengembang, ya kan ke kita langsung. Kalau saya lihat itu paling kecil itu sekitar 3.500.000 mereka. Itu dan mereka kan ngangsur mungkin ada yang dari 2018, 2019 harga terdahulunya gitu loh. Itu sanggup angsuran di 3.500.000 minimal. Bahkan ada yang angsuran setiap bulan tuh kita 6 juta, 7 juta ada. Dari mana sih lokasi mereka? Kita itu kalau secara stasiun itu mulai mereka yang kerja yang turunnya di stasiun Tanah Abang, Kebayoran Lama, Palmerah, ya kan? Yang area situ rata-rata. Itu kan orang-orang yang kerja di mungkin di perpajakan, di bagian apa sih namanya tuh? BPK ya, di situ ada. Terus ada juga yang di Departemen Kehutanan, ada juga yang alumni STAN, itu banyak tuh. Artinya daerah Jakarta, Jakarta Barat, Ciledug, Tangsel, Tangerang, Gading Serpong, terusnya Pamulang, itu banyaknya dari sana gitu. Nah, bonus-bonusnya ada bahkan ada juga yang dari Bekasi. Mungkin kalau dari Bekasi ini bukan dihuni niatnya ya buat invest. Kok kayaknya itu ganti namanya ya? Gitu. Kang, terima kasih Kang. Jadi kita ada gambaran sih Kang buat masarinnya secara secara tempat gitu kira-kira di mana. Jadi sekarang minimal udah ada gambaran sih Kang.
Nah, untuk usia sendiri, memang Parung Panjang ini sebelumnya kan kita belum buka opsi 2 lantai, hanya 1 lantai. Memang mayoritas yang beli itu anak-anak orang keluarga yang baru punya anak 1, anak 2, gitu. Yang masih nikah-nikah muda lah, gitu. Rata-rata usia dari 25 ya, mungkin 25 sampai ke 35 lah, gitu. Kalau di sana rencana total project berapa kan? Total unit? Oke, rencana total proyek itu saat ini yang sudah memiliki izin komplit dari mulai izin lokasi sampai ke IMB per unit, bahkan sertifikat per unit itu secara izin lokasi di 8 hektar. Ya, 8 hektar di mana 3,5 hektarnya sudah berbentuk site plan sah yang sudah ditatangkan oleh Pemkab, sudah ber-IMB dan sudah bersertifikat per unit. Nah, ada kurang lebih 4 hektar lagi itu izin lokasi UKL Amdanalin dan saat ini sedang pengesahan SHGB induk dan pengesahan site plan, tinggal pada tahap itu. Artinya izin secara generalnya sudah dilakukan, tinggal izin yang spesifiknya yaitu pengesahan site plan dan juga pengesahan sertifikat induk. Karena dulu kita dalam akuisisi tanahnya atau lahannya itu menggunakan metode SPH atau surat pelepasan hak dari para pemilik lahan, ditatangani oleh pemilik, ahli waris, dan camat dan juga desa. Gitu. Nah, di lain itu kita juga sudah menyiapkan izin lokasi atau plotting lokasi 11 hektar, di mana tanahnya belum kita eksekusi, tapi sudah penjajakan mulai dari sekarang juga. Namun plotting lokasinya sudah masuk ke plotting PT Hasanah Karya Abadi yaitu 11 hektar. Artinya kalau digabung-gabung rencana pengembangan lokasi kita 8 hektar ditambah 11 berarti kurang lebih ada 19 hektar kurang lebih. Kalau rumahnya inden, Kang? Oke, rumahnya sendiri saat ini kita untuk ada yang ready stock, ada juga yang inden. Indennya mungkin sekitar 16 sampai dengan 24 bulan ya. Kalau yang ready stock itu memang kita ada ready stock untuk pasat yang sebelumnya, pasat lama, nuansa Timur Tengah pasatnya. Itu ada yang ready stock mungkin sekitar 5 atau 6 unit ya. Oh, waktunya 16 sampai 24 bulan ya, Kang ya? Iya, untuk indennya. Ya ambil safety-nya lah 24 bulan untuk indennya. Oh iya. Itu setelah cash keras atau setelah lunas? 16 bulan, 24 bulan itu indennya. Baru mulai dibangun ya maksudnya? Mulai dibangun sebetulnya begitu kalau dia KPR ke perbankan syariah itu biasanya begitu akad kredit kan dari perbankannya langsung cash ke kita, itu kita langsung bangun. Sebetulnya dari situ langsung kita mulai cicil tuh dari mulai fondasi dan segala macamnya gitu loh. Tapi kita sampaikan ke konsumennya adalah angka maksimal gitu loh. Ketika jadinya lebih awal kan jadi senang ke konsumennya gitu. Dibanding kita janjikan 5 bulan Bu jadi, terus jadinya 10 bulan kan jadi kecewaan ke konsumennya. Kalau dicicil 24 bulan ke developer itu mulai dibangunnya di cicilan ke berapa, Kang? Itu insya Allah sih sekitar dari 6 bulan maksimal ya. Oh, jadi 6 bulan DP masuk 6 kali itu sudah bisa dibangun ya, Kang ya? Sudah mulai dibangun. Sudah mulai pembangunan. 24 bulan tanpa DP kan? Ya, langsung. Tuh ada yang mau bertanya Pak Abdul Rahman. Oke. Ini kayaknya tadi semakin asik gitu ya, semakin ini. Jadi saya tidak melihat, nggak kontrol ya, ada yang udah dari tadi angkat tangan gitu ya. Mungkin nanti setelah Kang Abdul Rahman, ini ke Kang Salman dulu nih. Soalnya tadi tanda raise hand-nya itu dari tadi gitu ya. Karena dari teman-teman sendiri ya sangat luar biasa gitu kan ya. Terus Kang Rudi juga ngejawab. Dan mungkin Kang Salman saya beri kesempatan biar nanti takutnya tangannya itu nggak hilang-hilang gitu. Jadi pegel gitu kan ya. Nah ini mungkin dipersilakan Kang Salman, mangga. Ya, sebelumnya terima kasih Kang ya. Ini saya mau nanya perihal, suara saya kedengeran nggak Kang ini? Ini Kang Salman nggak tune on video ya, nggak kelihatan mukanya. Saya Kang. Ya. Oh itu, Masya Allah. Ya. Nih.
Iya, Kang. Ah, ya, yang pertama sih saya mau nanya perihal ini kan karena baru belajar di properti ya. Ini berarti perumahan yang kita jual itu nanti lebih ke main subsidi atau yang non subsidi ya? Yang pertama. Yang kedua, ini kan tadi berkaitan dengan cicilannya nanti kalau seandainya KPR gitu ya, berkaitan dengan bank gitu ya kan. Nah, kalau kita belajar di syariah itu kan maksudnya ada angka-angka misalnya 10 juta, 632, 621 perak tuh. Nah, itu tuh maksudnya nanti hal-hal berkaitan dengan riba yang berlebihan lain sebagainya nanti dicicil itu gimana ya maksudnya gitu. Kalau seandainya nanti ada pembeli yang benar-benar muslimah yang baik gitu misalnya gitu, menanyakan perihal seperti itu. Terus yang ketiga, nanti cicilannya itu langsung ke developer atau ke bank ya gitu, atau itu cuma rekening developer yang bekerja sama dengan Bank BJB, Bank BSI dan sebagainya gitu. Terima kasih Kang, itu aja sih sementara. Siap, terima kasih Kang Saman, Masya Allah. Ya. Oke, yang pertanyaan pertama itu ini perumahannya komersial atau subsidi? Perumahan kita komersial, Kang. Gitu. Karena regulasi kalau perumahan subsidi itu, satu, dia harus ready stock, Kang. Bukan hanya ready stock, tapi fasilitas seperti saluran, jalan, dan lain segala macamnya itu harus sudah ready di awal. Dan harga jualnya untuk Provinsi Jawa Barat itu maksimal itu di harga 178 juta. Itu perumahan subsidi. Namun kembali lagi, namanya perumahan subsidi kan kita tahu dari sisi spesifikasi dan lain segala macamnya gitu kan. Biasanya kalau orang beli subsidi biaya renovnya besar juga. Kita masuknya perumahan komersial. Nah, pertanyaan kedua ini yang dimaksud itu apakah dari sisi cicilan yang nominal ekor-ekornya itu yang mungkin mengkhawatirkan ini ada kurang-kurangnya gitu ya? Oke. Nah, kalau itu biasanya nanti kan ada adjustment ya Kang ya. Itu kan harga publik gitu kan. Jadi gini, kenapa kita bikin dua opsi? Itu kan ada yang ke developer, ada juga ke yang perbankan atau perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non perbankan. Karena saat ini kan ada teman-teman lembaga keuangan syariah non perbankan. Salah satunya ada Lariba, lalu ada Elang Group, lalu ada Dana Syariah, ada Etis. Itu kan lembaga crowdfunding syariah ya kan, fintech syariah lah gitu kan. Mereka lembaga keuangan tapi non perbankan. Ada lagi kalau lembaga keuangan syariah perbankan, satunya ya ada BSI, ada BTNS Syariah, ada BJB Syariah dan teman-temannya. Karena ada orang yang memang mungkin masih terbuka dengan, ada orang yang mungkin punya guru, punya sanad dan punya pegangan dalil, mereka terbuka dan wise dengan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Ada juga mungkin orang yang ngaji ke guru yang mungkin belum memperbolehkan lembaga keuangan syariah gitu. Tapi kalau saya pribadi nih ya kan, saya pribadi melepas topi pengembang sebagai pengembang, saya pribadi adalah orang yang memang menerima hadirnya perbankan syariah. Karena sebagaimana sanad keilmuan guru saya mengkaji kitab fikihnya Syekh Ali As-Sobuni, bahwa hadirnya perbankan syariah itu harus didukung karena mereka sedang berusaha ya, untuk memperbaiki sistem perbankan keuangan untuk menjadi syariah secara keseluruhan. Nah, maka itu harus secara bertahap gitu. Nah, makanya kita harus mendukung geliat ekonomi syariah kan gitu. Dan salah satu banyaknya properti syariah yang tumbang ya salah satunya adalah di permodal atau kapitalnya gitu kan. Nah, makanya saat ini banyak pengembang-pengembang yang mulai sinergi dengan lembaga keuangan syariah yang bisa berdiskusi dan berkomunikasi secara akad syariahnya gitu. Yang memang bahkan guru kita juga sendiri atau pengawal kita dari syariah sendiri memperbolehkan karena memang perbankan syariah sendiri yaitu sudah memiliki fatwa halal dari MUI gitu loh. Nah, saya pribadi saya merasa keilmuan saya, keagamaan saya tidak melebihi keilmuan ulama-ulama yang ada di MUI gitu kan.
yang ada di MUI kan ulama-ulama besar, saya pribadi yakin seperti itu. Nah, tapi kenapa kita juga buka opsi in-house kepada developer, yaitu ya untuk mengakomodir calon konsumen yang memang belum atau memiliki standar keilmuan ngajinya atau guru ngajinya atau dalilnya yang belum memperbolehkan bertransaksi dengan perbankan maupun itu perbankan syariah. Nah, kita buka opsi 24 bulan. Loh, kenapa Kang nggak buka opsi sampai ke 10 tahun, 5 tahun? Nah, mohon maaf, kami belum memiliki kekuatan finansial untuk mengcover sampai 10 tahun. Gitu. Khawatir kita janji manis ya kan, karena teman-teman pengalaman dari kami sebelumnya memaintain angsuran konsumen sampai 10 tahun itu adalah bukan perkara mudah, teman-teman. Ya kan, gitu. Itulah yang banyak menyebabkan banyak pengembang-pengembang mungkin yang membuka opsi itu yang saat ini mungkin banyak yang sedang berjuang gitu kan untuk memperbaiki sisi itu gitu. Karena kenapa? Karena di saat angsuran ketika kita buka tenor panjang, saat angsurannya itu panjang, maka itu akan berpotensi membuat keterlambatan laju si pengembang itu sendiri. Karena kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan apakah si konsumen tersebut angsurannya akan tetap lancar, ya kan? Kalau usahanya akan tetap stabil, kerjaannya mungkin akan tetap di situ. Kita nggak tahu kayak sekarang tiba-tiba terjadi pandemi, ada PHK, pengurangan gaji, gitu kan. Makanya kami baru berani menangani resiko sampai dengan 24 bulan maksimal. Harapannya kami juga bisa membangun dengan cepat dan huniannya juga bisa langsung cepat dihuni oleh pemesan unit atau si pembeli tersebut gitu. Adapun misalkan kalau in-house ke kita ke perbankan mengenai angsuran tersebut, Mas saya keberatan misalkan ada koma-komanya ntar puyeng takut kelebihan segala macam ya. Nah, kalau ke perbankan nanti bisa kita set up, bisa kita misalkan kita buletin dulu angka cicilan 1 sampai dengan 23 bulannya, baru sisanya dipatokin di bulan ke-24 gitu bisa. Dan nanti sistem angsuran kita juga menggunakan payment system, walaupun ke pengembang kita juga punya payment system nanti menggunakan virtual account gitu kan. Dan juga ada link khusus nanti untuk melakukan payment, di mana payment tersebut bisa dilakukan di Indomaret, Alfamart. Oke, yang ketiga tadi apa ya? Saya lupa pertanyaannya, Kang Salman. Tadi yang ketiga apa ya? Saya jadi lupa sendiri nih. Tadi di perbankan lupa yang ketiga. Udah kejawab sih tadi kayaknya. Perihal kita cicilnya itu ke developer atau ke bank. Tadi sempat udah dijawab kayaknya. Nah, kalau akadnya dia KPR misalkan 5 tahun, 10 tahun itu akadnya langsung dengan lembaga keuangan syariah yang meng-ACC pengajuannya gitu. Jadi kan nanti di ACC tuh dia di-approve-nya oleh siapa? Oleh Dana Syariah kah? Jadi ketika di ACC konsumen boleh milih, konsumen nanti di ACC oleh mana nih? Apakah oleh misalkan BSI ataupun nanti oleh Dana Syariah misalkan gitu ya. Boleh milih tuh. Nanti misalkan akadnya dengan Dana Syariah. Nah, berarti nanti angsurannya langsung ke Dana Syariah. Nah, kalaupun nanti akadnya dengan kami langsung dengan developer atau angsuran 24 bulan, maka angsurannya ke rekening yang ditujuk oleh kami gitu. Saat ini kami menggunakan BNIS ya, sebelumnya mungkin sekarang jadi BSI gitu loh. Ya nanti mungkin transfernya ke rekening PT Hasanah Al-Abadi di rekening BSI misalkan. Gitu. Jadi tapi angsur langsung ke developer bayar cash ya boleh-boleh saja. Terima kasih. Sama-sama Kang Salman. Maaf kalau ada kekurangan. Oke. Ini sudah tadi banyak 3 orang saya lihat ya. Ini mata saya nih sangat-sangat jeli kayaknya sepertinya. Ada 3 orang. Tadi Kang sekarang ini lanjut ke Kang Abdurrahman. Tadi 2 orang udah menurunkan tangan ya. Bangga dipersilakan Kang Abdurrahman pertanyaannya. Soundnya mungkin bisa ini kan dinyalakan terlebih dahulu. Pak Abdurrahman, soundnya di unmute dulu. Mangga. Masih belum kedengeran Kang?
Mikrofonnya ditekan dulu. Icon Di mikrofon. unmute dulu Kang. Kalau kesulitan mungkin bisa di chat atau bisa di chat kalau memang ada kesulitan karena masih belum kedengeran nih. Mana tuh? Ini ada Kang Abdullah Gimnasyar, Masya Allah sampai gelap-gelapan nih Kang ya. Mati lampu apa gimana ya? Lampunya 5 Masya watt, Allah. Kang. Lampu 5 watt. Mati lampu. Saya kira bersemedi kan. Semangatnya 100 watt. Ini ada Kang Hashim Hidayat juga nih gelap-gelapan nih. Suka yang gelap-gelapan kayaknya nih. Oke, mungkin ini sambil mana Kang ininya ya? Nih ada yang ngechat juga. Apakah boleh visit ke lokasi? Boleh banget ya. Boleh banget visit ke lokasi. Mangga silahkan. Nanti visit lokasi mungkin akan dijadwalkan ya Kang ya. Oh Buat ya Kang boleh. Robi ya. Nanti buat teman-teman untuk visit lokasinya, bagi yang memang nanti bisa dijangkau dan memang itu juga tentunya kan prokes ya. Mungkin dari area Jabodetabek, kalaupun yang memang di luar di Jabodetabek sendiri nanti mungkin kita akan ada Zoom lagi, cuman bukan bahasnya lebih konteksnya ke produk langsung nanti mungkin sisi lokasinya gitu ya. Mungkin dari rumah yang sudah ada gitu ya. Kemudian areanya dari Beverly ini seperti apa gitu ya. Nanti akan mungkin bisa via video ya seperti itu secara langsung ya. Oke, ini mungkin saya lanjut dulu ya Kang Rudi ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada kendaraan umum yang melewati lokasi dari Kang Edi Suhaidi ini Kang? Untuk kendaraan umum yang jadi favorit sebetulnya rata-rata di sana juga udah ada transportasi online ya, kayak ojek online sudah ada. Rata-rata orang yang kerja itu kan dia punya motor, punya mobil, berangkat dari rumahnya ditaruh di stasiun. Kan jadi turun dari stasiun itu dia langsung naik motor atau mobilnya terus pulang ke rumahnya. Tapi existing itu ada angkutan umum. Nah, tapi angkutan umumnya itu masih non trayek. Angkutan umum yang lalu lalang dari stasiun melewati Jalan Raya Dago atau sampai ke Rumpin. Gitu. Kalau akses ke Jakarta, ke Tangerang, itu ada juga angkutan yang warna hijau dari Parung Panjang ke Legok ya, itu ada juga dari stasiun Parung Panjang. Tapi favoritnya biasanya orang naik ojol ataupun stasiun kereta. Oke, Kang Abdurrahman. Sudah oke? Oh, tadi mengambil headset ya, mungkin bisa berkedengaran. Ini masih unmute ya Kang ya posisinya. Mungkin kalau ada kesulitan bisa di chat aja pertanyaannya. Mungkin Kang bisa bantu dinyalain mikrofonnya dari operator bisa nggak? Udah di ask to unmute ya? Cuman belum di checklist sama beliau. Kang masih unmute Kang? Oh, ini udah belum ya? Oh, Kang Waluyo ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Ya. Udah bisa nih. Kang punten ya. Ini ya. Kang Abdurrahman dulu nih. Soalnya belum dari tadi. Oke, Kang udah bisa kedengeran ya? Mau bertanya. Mangga. Assalamualaikum. Jadi terima kasih nih ada kesempatan. Ini saya mau tanya, itu ada beberapa mungkin yang dari Pak Kang Rudi belum jelasin mungkin tadi tentang sarana yang ada di situ, mungkin sekolah, apa pasar, terus mall. Mengingat tadi calon pembelinya itu kurang lebih ya kan kamar 1 atau 2, berarti kemungkinan orang-orang muda lah, sehingga kan dia butuh sekolah-sekolah yang apa SD, apa SMP gitu, lokasi-lokasi yang dekat dengan perumahan itu. Pertama itu. Halo? Ya, lanjut Pak. Ada lagi? Aja. Terus yang kedua, apa di perumahan Beverly ini ada banyak perumahan-perumahan juga di daerah situ. Artinya untuk merangsang ya menyangkut masalah tadi itu angkot dan lain sebagainya itu. Oke. Cukup itu aja. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdurrahman pertanyaannya.
mengenai sekolah di sana banyak banget ya, dari mulai SD, SMP, SMK, SMA, dari mulai swasta, negeri itu ada. Yang sekolah Islami juga ada, namanya kalau salah TK, SD, SMP Imam Syafi'i, dekat juga dengan lokasi. Jadi di sana banyak, saya katakan, saya nggak hafal satu persatunya, tapi yang jelas SD, SMP, SMK itu banyak. Dari mulai radius Desa Cikuda, masuk ke Desa Parung Panjang, itu juga ada di sana. Gitu. Untuk pasar sendiri, pasar tradisional juga ada dekat banget. Jadi dekat stasiun Parung Panjang itu, di situ ada juga pasar Tohaga Parung Panjang, pasar tradisional. Jadi keluar gerbang stasiun, depannya itu udah pasar. Gitu. Jadi jaraknya ke lokasi kita hanya 13 menit pakai mobil, gitu kan. Saya biasa kalau pakai motor cukup 6 menit aja kayaknya dari situ, dari lokasi kita. Nah, ada nggak sih perumahan yang lain? Jelas ada ya, nggak apa-apa saya sebut merek. Ada yang lagi dibangun saat ini kawasan Kota Mandiri, ada Millennium City, ada perumahan senior di situ dulu perumahan subsidi, namun sekarang sudah sebagian kayaknya diambil oleh pengembang-pengembang, ambil beberapa unit dirubah menjadi komersil. Ada Gria Parung Panjang, tetanggaan sama kita. Ada juga di depannya ada Forest Hill 40 hektaran kurang lebih. Di depannya juga ada Central Land. Nah, di Central inilah ada waterpark juga, waterpark yang udah jadi wisata di sana. Dan di sana juga ada pasar modern juga. Di depannya ada juga perumahan The River, ya kan, di sana yang satu jalur dengan kita ya, Jalan Raya Dago. Itu sudah sold out, sudah berpenghuni. Central Line juga udah ramai, udah berpenghuni. Forest Hill juga, apalagi Gria Parung Panjang. Ke seberang sananya, ke arah Jalan Raya Provinsi, ke arah Cigudeg sana, ada pengembang-pengembang dari mulai Citapile, Samaralen, Green Serpong Paradise, dan perumahan-perumahan lain yang saya belum hafal. Gitu. Kurang lebih di sana kan ada 40 pengembang. Gitu, kurang lebih Pak Abdurrahman ya. Bahkan di dekat lokasi kita itu sudah ada lagi yang plotting lokasi perumahan sekitar 60 hektar. Gitu. Bahkan ada juga dari Kementerian Pariwisata di belakang kita, ke samping kita ke belakang itu juga sudah ngetek lokasi sekitar berapa ya? 15 hektar ya untuk dibangun perumahan Kementerian Pariwisata. Pak Abdurrahman. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sami-sami. Kalau bahasa Sundanya Sami-sami. Bahasa Sundanya sawang sulna, kalau halusnya kan Syukron. Afwan, maka. Afwan. Oke, saya lanjut lagi ke mana tadi Kang Pak Waluyo ya? Mangga Kang, di unmute dulu pertanyaannya. Nah, ini mungkin kita batasi waktunya ya, biar nanti juga tidak terlalu larut malam dan juga teman-teman pun bisa besoknya bisa beraktivitas ataupun mungkin ada yang mau olahraga pagi gitu ya, atau stretching segala macam gitu ya. Nanti biar juga input dari informasinya juga bisa akan mudah diulang seperti itu. Mungkin saya serahkan ke Pak Waluyo, mangga. Mana tadi? Ada juga yang buka opsi pembelian atau angsuran in-house langsung ke pengembang atau developer. Pak Waluyo, mangga. Nah, kabar bahagianya lagi bahwa di dekat lokasi. Mana Pak? Mangga Pak Waluyo. Itu masih di unmute ya? Ini saya coba bantu ya. Mangga di ACC dulu ininya. Nah, belum ya? Itu masih unmute, Pak. Unmute ya? Oke, udah. Nah, ini ya, gitu ya. Terkadang memang ada surprise gitu ya, muncul suara. Oh, ini gitu. Ada pertanyaan juga nih, ngechat nih. Pertanyaan yang tadi di chat bukan Pak Waluyo nih? Iya, betul. Oke. Mangga. Yang tidak bisa dampingi bayar survei ke lokasi, apakah bisa dibantu dihandle oleh pihak yang ada di tempat, dan bagaimana dengan hak komisinya? Nah, sekali lagi untuk hak komisi, mungkin nanti akan lebih dijelaskan detail via grup ya, Kang ya? Itu ya komisi. Betul. Untuk biaya dampingi di survei itu sudah pasti nanti akan ada in-house ya yang bisa dampingi. Mungkin kan yang di luar kota nggak bisa dampingi, tapi nanti di sana juga ada in-house yang jaga.
Tinggal nanti mungkin nanti ada form survei, jadi ketika teman-teman mungkin nanti ngiklan, dapat leads, terus dilayanin, diedukasi sampai ketemu dia, oke saya mau survei tanggal sekian, jam sekian, nah nanti di-report sama mungkin nanti di grup, atau mungkin dari PIC Beverly Lake nanti, ataupun nanti dari grup SI, mau di-report ke kita untuk didampingi di lokasi. Tapi di sana Senin sampai Sabtu, sampai Minggu itu ada yang jaga, ada yang standby. Untuk komisinya full atau dipotong? Nah, untuk komisinya nanti jasa sama Kang Iman di grup ya. Gitu. Komisinya komisi berapa persen, Pak? Komisinya berapa persen? Komisinya nanti sekitar 4% untuk agensi ya, Kang. Oh gitu. Ya, nanti mungkin secara detailnya biasanya kita buat ada namanya skema adendum. Ya, nanti dalam bentuk PDF biasanya nanti di-share. Nanti di situ ada komisi tertera berapa, kemudian nanti juga skema pencairan seperti apa, nanti akan di-share gitu ya. Karena kan memang ini nanti sambil berjalan juga akan dibuatkan juga adendumnya untuk proyek dari Beverly Lake itu sendiri. Dan nantinya mungkin sedikit tambahan juga memang, kalaupun dari teman-teman semua, ya memang kondisinya. Karena kan memang saat ini kita banyak opsi cara gitu ya. Banyak opsi cara untuk tidak ibaratnya orangnya yang mengedukasi, kemudian pada saat berjalan ternyata lokasinya juga jaraknya cukup jauh gitu ya. Iya. Bahkan juga sebelum-sebelumnya aku member-member dari batch-batch sebelumnya juga ada yang dari Lampung, ada yang dari juga Kalimantan juga ada. Namun qadarullah atau izanullah pun itu bisa closing. Hanya komunikasi via online aja. Artinya nanti dari Pak Waluyo ataupun teman-teman yang lain komunikasi di grup ya. Tapi kalau untuk data kan privasi masing-masing ya. Yeah. Artinya kan itu kedeteksi bahwa ini dari agensi A, agensi B, atau agensi C, nanti bisa japri ke saya. Ataupun juga di grup tersebut ada CS supportnya itu Teh Elisa juga, nanti bisa. Jadi memang nanti komunikasinya juga dari tadi mungkin penjelasan dari Kang Rudi juga ada dari tim developer ataupun in-house di sana. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman nanti setelah mendapatkan pemaparan seperti ini, kemudian dipelajari kembali secara ulang, karena kan biasanya kalau yang diulang-ulang itu secara tidak langsung akan mengingat ya. Walaupun secara komprehensifnya kita masih perlu ya buka dalam edukasi, oh dapat data calon buyer ya. Tapi kalau saya sih nyebutnya maunya untuk mengeset alam bawah sadar itu ya buyer. Saya dapat buyer nih. Nanti kita diedukasi sama teman-teman sendiri. Kemudian pada saat diedukasi kan juga ada beberapa mungkin ada yang belum diketahui. Nah, nanti bisa interaksi di grup ya. Jadi biar nanti pun teman-teman yang lain yang mungkin nanti mendapatkan pertanyaan yang sama sudah bisa menjawab. Oh iya, kemarin Kang Iman jawabnya seperti ini. Nanti ya udah tinggal di copy dan di save. Biasanya kan kalau di Telegram itu bisa bikin channel sendiri ataupun save message ya. Atau kalau di WhatsApp itu bisa di start. Ya, jadi kalau kita buka start ada kayak chat storage-nya. Nanti mungkin itu bisa saya akan simulasikan lagi sama yang tadi ada kejadian yang memang saya infokan ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya terkait informasi trading dan forex yang memang itu di luar dari sepengetahuan kita, bahkan di luar dari Syariah Group Indonesia seperti itu. Mungkin itu Pak Waluyo yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, mungkin udah terjawab ya Pak ya? Ya terjawab Pak, udah terjawab. Oke, baik. Terus tolong nanti untuk yang nanti kan di-share di grup juga kan Pak yang materi-materi yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Iya. Oh iya, nanti itu disampaikan, bahkan tools-tools iklan dan segala macamnya nanti akan kita share juga. Nanti juga akan ada update daily konten untuk mungkin teman-teman posting di story atau di IG. Oke, terima kasih Pak Rudi. Siap. Rumah, layout, pindah lokasi, keunggulan, rencana fasilitas, sudah pasti. Nah, setelah itu nanti insya Allah akan disupport daily kontennya, jadi konten harian. Oke. Itu udah dibocorin ya langsung ya.
Bahkan nanti juga ada surprise nih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ya nanti sambil berjalan ya di grup kita komunikasikan lagi. Karena kan kemarin sudah banyak materi secara fundamental yang sudah diberikan. Nah itu catatan-catatannya mohon jangan sampai hilang gitu ya. Apa teks ataupun yang sudah teman-teman melakukan resumenya itu tolong disimpan baik-baik karena itu akan nanti juga berefek dan juga akan mendapatkan momen seperti itu yang dimana oh ya saya udah mau pelajari hal ini berarti step by stepnya ataupun cara saya menghadapinya seperti ini gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau mungkin dari saya Kang Rudi ya. Mungkin ada foto-foto rumah yang jadinya Kang. Mungkin teman-teman di sini juga pengen lihat. Pengen tahu. Iya pengen tahu ya rumah jadi itu. Ini saya harus buka galeri dulu. Nanti kayaknya foto-foto saya share di grup aja ya, Kak Iman ya. Oke. Boleh. Siap. Boleh. Saya belum di sini, harus buka-buka dulu lama. Oke. Terima kasih Pak Waluyo ya. Kalau bisa sih ada grup tersendiri Pak. Bisa nanti mengenai proyek ini gitu. Iya. Biasanya jadi kita bikin grup Beverly Lake gitu. Iya. Nanti biasanya kita bikin channelnya ya. Nanti pun juga kan tools-toolsnya juga dari tim developer juga. Nanti kita juga bisa masukkan juga nanti khusus. Jadi ya grup diskusi yang kita udah buat ya diskusi. Nanti untuk update toolsnya itu ada di channel lain seperti itu. Biar nggak ketumpuk ya. Betul. Di Telegram juga ya. Berarti ya. Siap. Pak Waluyo terima kasih banyak. Oke, kita ke pertanyaan ataupun ke orang berikutnya. Ini saya cek dulu ya. Oke, ada pertanyaan Kang Rudi dari chat ya. Dari Kang Hasyim Hidayat, maaf Kang. Untuk masing-masing unitnya ada berapa kamar atau ruangan? Mangga Kang Rudi. Semua tipe semuanya 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 carport. Udah, itu aja. Udah ya, cepat sekali gitu ya. Masing-masing tipe itu ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi, dapur, 1 ruang tamu ya, ruang tamu, 1 carport. Oke, nah itu Kang Hasyim ya. Legalitas sudah SHM Kang. Nah, untuk legalitas sendiri, SHM itu adalah produk final yang nanti diterima oleh si konsumen. Nah, jadi kalau level kepemilikan Sunda ya level kepemilikan sertifikat sendiri, kalau secara perusahaan itu ada 2 ya. Secara kepemilikan ada 2, ada kepemilikan perusahaan, ada kepemilikan perorangan. Sementara kalau perusahaan sendiri atau PT perumahan itu hanya boleh memproses sampai dengan SHGB. Nah, ada SHGB induk, ada SHGB per unit. Kalau SHGB induk itu ketika si pengembang itu mengakuisisi sebuah lahan, ya kan, sebuah lahan. Terus misalkan ada yang gelondongan, ada yang pecah-pecah per bidang-bidang. Nah, itu disatukan menjadi 1 sertifikat, yaitu sertifikat SHGB induk namanya. Nah, SHGB induk sendiri kalau mengurusnya sampai kepada level kabupaten, khususnya Kabupaten Bogor, itu hanya boleh maksimal itu kalau nggak salah 1,5 sampai dengan 2 hektar, gitu kan. Kalau langsung 3 hektar di atas itu harus langsung pengesahan di Kanwil atau provinsi. Nah, setelah terbitnya set plan, SHGB induk itu dipecah berdasarkan set plan yang sudah di ACC. Itu misalkan tanahnya 3,5 hektar, ternyata set plan-nya ada 150 unit, berarti si SHGB induk tadi dipecah kepada sertifikat per unit tadi SHGB. Nah, sampai disitulah tugas developer mengawal legalitas, itu berarti clear sampai sertifikat pecahan SHGB keluar. Bagaimana menjadi SHM? Nah, untuk menjadi SHM ini, ketika ada konsumen beli, maka dia akan melakukan PPJB kalau dia nyicil, ya kan? Kalau dia langsung lunas, maka langsung melakukan AJB atau jual beli. Nah, ketika AJB, maka sudah beralihlah haknya atau kepemilikannya menjadi pemilikan si konsumen. Nah, dari situlah baru sudah berubah menjadi perorangan, si SHGB tersebut bisa ditingkatkan haknya menjadi SHM. Gitu. Nah, untuk kepemilikan SHM.
kalau peningkatan SHM-nya biayanya sudah include dengan biaya di awal atau sudah diserahkan ke konsumen untuk peningkatan SHM? Oke, baik. Ini saya jelaskan secara kepengurusan dulu ya. Nah, untuk ngurusnya tadi bisa oleh pengembang atau lewat si pemilik itu sendiri. Nah, tapi di promo kita harga yang tercantum sudah termasuk sertifikat SHM dan juga IMB. Gitu. Jadi nanti setelah AJB, SHM, maka sertifikatnya akan ditingkatkan haknya menjadi ke SHM. Gitu Kang Taufik, jelas Kang? Siap, sudah jelas Kang, nuhun. Sami, sawang sulna. Sawang sulna Kang, sawang sulna. Ada pertanyaan lagi, Kang, mengenai FAQ ada Kang, biar kami. Oke, FAQ ada ya. Ada, nanti kita share lagi di proses. Ya, di apa ya? Dicek-cek ulang, udah ada tapi lagi dicek-cek ulang, kalau ada yang kurang atau ada yang bahasa yang kurang pas, itu nanti disampaikan lagi. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Kang Sawaludin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah project Beverly Lake juga di-share oleh agensi batch sebelumnya? Oke, ini saya jawab ya Kang ya. Jadi untuk skema Beverly Lake ini mungkin bisa dibilang yang first time-nya itu adalah agensi 10 ya. Agensi 10. Jadi ini ada yang ada tepuk tangan nggak nih? Tepuk tangan virtual aja ya. Jadi ini khusus untuk awalan ini adalah di-share ke tim ataupun teman-teman agensi para owner di grup 10 flash ini ya. Jadi untuk nanti batch sebelumnya itu akan dijadwalkan kembali dan juga nanti akan menyesuaikan juga. Karena kan ini masing-masing orang berbeda tentunya ya. Nah, yang akan diutamakan itu adalah di agensi 10 flash ini seperti itu. Oke, itu Kang Sauludin ya? Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Oke, ini siapa nih? Kang Edi ya? Tidak termasuk KJB dan biaya balik nama ya Kang ya? Oke, saya jawab. Aduh, sinyal guys. Masuk apa aja. Wah, mantap nih. Saya biasanya segini udah mau lobet tapi masih semangat nih. Lihat teman-teman masih semangat juga nih soalnya. Oke, ini tadi koneksi saya agak sedikit putus ya. Coba saya tes lagi. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Clear Kang, udah jelas Kang. Oke, siap. Tadi sempat agak unstable, ada informasi dari pihak Zoom-nya. Oke, ini mungkin apa ya? 2 pertanyaan lagi mungkin ya sebelum ditutup ya. Ini udah jam 10 pun. Tadi kalau nggak salah ada yang angkat nih sedikit nge-lag ya. Mungkin karena sinyal. Mangga, mungkin ada yang tadi ingin bertanya kembali. Mangga. Bisa mulai dipasarkan kapan, Pak? Sebenarnya setelah launching ini, setelah informasi ini sudah bisa dipasarkan, Pak Waluyo ya. Cuma nanti kan ada beberapa informasi tools yang nanti akan di-share juga ya, seperti itu. Ini. Nah ini sama ya kalau channel satu lagi apa? Ada closing fee nggak, Pak? Untuk closing fee. Untuk closing fee nanti ada informasinya ya. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan di grup Pak Waluyo. Seperti itu. Oke, makasih. Siap. Oke, ini Kang Taufik. Kalau channel Telegram proyek ini kira-kira kapan bikinnya Kang? Nanti segera mungkin ya. Saya pun juga koordinasi sama Kang Rudi untuk bisa segera di-share ke teman-teman yang tampaknya memang tangannya itu udah mau olahraga bukan gitu ya? Karena mau posting, mau segala macam, bikin copywriting dan apapun itu gitu ya. Nanti
akan kita segerakan juga untuk teman-teman untuk bisa ibaratnya tools-toolsnya itu yang diperlukan seperti apa. Nanti akan ada informasi juga di grup ya, tentunya seperti itu. Mohon doanya ini bisa cepat juga untuk bisa teman-teman langsung pasarkan seperti itu. Oke, siap. Ini aja mungkin ya untuk hari ini. Ya. Masih baterainya juga udah lowbat ini. Siap. Nah ini kayaknya mungkin tadi ada yang ngemil gitu ya, sambil ngemil sambil ngopi juga gitu ya, ada juga mungkin ditemani dengan teh anget gitu ya mungkin ya. Dan akhirnya teman-teman semua kita cukupkan untuk sesi. Halo Kang Iman, maaf sebentar aja. Kang Iman. Mangga. Jadi ini saya pertemuan ini dan cuma ada absen. Lihat ini kok sedikit yang jadi sehingga teman 10 kalau tidak salah. Absen juga Kang, di antara grup ini menyaksikan semua. Maaf ini, saya mengkritik ini. Assalamualaikum. Suaranya putus-putus Kang, punten. Ketik aja. Mungkin tadi sempat saya dengar juga kok ada beberapa teman-teman yang nggak ibaratnya join gitu kali ya mungkin ya. Tadi sempat terdengar seperti itu. Oke, ini mungkin saya. Ya, siap Kang Pak Abdurrahman ya. Oke, baik ini mungkin saya jelaskan. Informasinya kita sudah japri juga ke personal WA. Ya. Jadi saya juga tadi dibantu oleh Teh Elisa, mungkin ada informasi teman-teman yang di japri dan juga memang ada beberapa respon yang tidak bisa hadir malam ini. Ya, jadinya recording ini, jadi bagi yang tidak hadir itu akan ada recordingnya. Jadi teman-teman yang nggak hadir pada malam hari ini bisa melihat situasi malam ini itu seperti apa, kemudian pemaparan seperti apa, jadi tidak terketinggalan ya. Jadi informasinya sebenarnya sudah disampaikan pada saat informasi secara grup maupun secara personal WA. Seperti itu Pak Abdurrahman. Jadi ada memang kondisi-kondisi yang teman-teman tidak bisa hadir, ada kegiatan-kegiatan, dan itu disampaikan langsung. Bahkan tadi mungkin Kang Esa kalau nggak salah di grup pun juga nggak bisa hadir karena situasi sinyalnya tidak mendukung. Seperti itu. Itu mungkin Pak Abdurrahman yang bisa saya sampaikan. Jadi informasinya alhamdulillah tes jurnal itu sudah di-share ya. Cuman ada beberapa kondisi dari teman-teman tidak bisa hadir malam ini. Itu ya. Oke, cukup. Siap. Terima kasih banyak untuk Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Dan sebelum kita tutup, kita mari membaca istighfar ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan hamdalah 1 kali, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga malam ini kita diberkahi oleh Allah, dinaungi rahmatnya oleh Allah, serta diridhoi pembelajaran sudah disampaikan seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup, saya mau tes dulu nih, ini masih ingat atau enggak gitu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dunia, sukses akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dan malam ini semoga bisa beristirahat dengan nyenyak gitu ya. Dan alhamdulillah sudah mempelajari beberapa step by step sehingga akhirnya mempelajari produk gitu ya.
Dan saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan juga kepada Kang Rudi yang sudah meluangkan waktunya yang sangat luar biasa karena beliau itu sangat sibuk sekali. Bahkan tadi sore pun itu beliau habis dari Parung Panjang gitu ya. Dan mendedikasikan waktu untuk teman-teman semua yang sangat luar biasa. Dan saya terima kasih juga kepada teman-teman semua. Jazakumullah khair. Ya, tentunya malam ini insya Allah bermanfaat juga. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Karena kekurangan adalah milik saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Jazakallah Kang Iman, Kang Rudi, jazakallah. Nah, Sami-sami, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Mudah-mudahan sarehatkan. Sehat sadayana. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.